Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa mawalah. Amma ba'd, uhayyukum bi tahiyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفي وخليله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، ولقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. Wahai orang-orang yang beriman, mari kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam kondisi Islam, iman, menyerahkan diri hanya kepada Allah Azza wa Jalla. وقال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد تقوى. Dan perbanyaklah mencari bekal di dunia. فإن خير الزاد تقوى. Ketahuilah, bekal yang terbaik yang akan kita bawa bukanlah harta, bukanlah jabatan, bukanlah keluarga yang kita cintai, bukanlah aset, rumah. Fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal terbaik kita adalah ketakwaan kita, amal-amal soleh kita. Dan Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, yatba'ul mayyita thalathatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnan ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, sesungguhnya setiap yang mati akan diikuti oleh 3 hal yang dia dulu usahakan di dunia. Ahluhu wa maluhu, harta yang dia cintai, wa ahluhu, dan keluarga yang dia sayangi, wa amaluhu, dan amal ibadahnya. Fayarji'u ithnan, tapi 2 akan meninggalkan mayat tersebut. Ahluhu, keluarga pasti akan kita tinggalkan. Wa maluhu, secinta apapun kita dengan harta dan jabatan pun akan kita tanggalkan. Wa yabqa amaluhu, yang menemani kita tiada lain adalah amal-amal soleh kita. Kalla bal tuhibbunal ajilah, tapi kebanyakan manusia dia lebih memprioritaskan keluarga dan harta. Wa yadharunal akhirah, adapun amal sejati yang akan menemani kita, wa yadharunal akhirah, mereka malas-malesan, bahkan meninggalkan namanya perkara akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keteguhan iman dan Islam sampai Allah menjemput kita. Jamaah salat maghrib Masjid Nurullah a'azzani wa a'azzakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tiada lain nikmat itu kita pergunakan untuk menyempurnakan amal soleh sebagai bekal pulang kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berapa harga oksigen yang kita hirup setiap hari, jemaah?
Berapa kalau kita nyewa tanah, bumi ini milik Allah Azza wa Jal, udara milik Allah Azza wa Jal, detak jantung ini Allah Subhanahu wa taala yang mendetakkan. Wa in ta'udu nikmatullah, seandainya kalian menghitung nikmat Allah, la tusuha, niscaya kita tidak akan bisa menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Innal insana la zalumun kafar. Namun kebanyakan manusia itu diberikan nikmat, dia berbuat zalim. Nikmatnya tidak dipergunakan untuk beribadah kepada Allah. Kafar. Dan kebanyakan manusia itu kurang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita hafal surat terpendek, surat Al-Kautsar jemaah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, inna a'tainakal kautsar. Inna, sesungguhnya kami, a'tainak, memberikan kepada engkau wahai Muhammad, begitu juga kepada kita semuanya sebagai umat Nabi SAW, Al-Kautsar, nikmat yang sangat banyak. Nikmat yang apa Pak? Sangat banyak. Sampai hari ini berapa banyak nikmat yang Allah berikan pada kita. Allah, kita tidak akan bisa menghitungnya jemaah. Allah meminta dua hal jemaah. Allah mengingatkan kita, fasalli. Permintaan Allah satu, dirikan sholat jemaah. Tanda orang yang bersyukur kepada Allah, dia mendirikan sholat. Coba seandainya bumi yang kita pijak ini diminta dibayar, ya, udara yang kita hirup ini diminta bayarannya oleh Allah, berapa banyak harta jemaah, berapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Allah cuma minta fasalli li rabbika, dirikan salat li rabbika, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tanda syukur seorang hamba itu salat jemaah. Salat. Ada orang yang bertanya, Ustaz, yang penting kita baik, yang penting kita enggak ganggu orang, yang penting kita enggak judi, yang penting kita enggak minum khamar, yang penting kita enggak kena narkoba, enggak korupsi. Tapi Ustaz, kita enggak sholat, kira-kira masuk surga atau enggak? Jawabannya bagaimana jemaah? Wallahi, ini orang yang buruk jemaah. Bagaimana dia berbuat baik kepada manusia, tidak berbuat baik kepada yang memberikan hidup, yang memberikan nyawa. Ini kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat itu tanda kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian permintaan Allah yang kedua apa jemaah? Fasalli li rabbika wanhar. Dan yang kedua, Allah meminta tanda kita bersyukur kepada Allah itu, yaitu dengan apa jemaah? Berkorban. Sekarang ini masuk tanggal 8 Dzulhijjah pada maghrib ya. Berarti kurang lebih 1 bulan lagi ya. Kita harus niat bersungguh-sungguh meminta kepada Allah rezeki yang halal, rezeki yang barokah, sehingga kita itu bisa apa? Membuktikan kita bersyukur kepada Allah dengan berkorban. Hablum minan nas, korban itu hubungan kita kepada manusia. Anda sholat, orang yang enggak mampu tetap lapar. Anda puasa, orang yang enggak mampu tetap susah. Anda haji, orang yang enggak mampu tetap kesusahan. Maka ada zakat ketika harta kita sudah nyampe nisab 85 gram emas atau 20 dinar. Begitu juga kurban ya. Itu adalah bagaimana kita berbagi kepada saudara seiman kita yang tidak mampu minimal setahun sekali jemaah. Minimal apa jemaah? Setahun sekali ya. Karena ada orang-orang itu yang benar-benar di
suatu kampung, di suatu daerah yang mereka nggak mampu itu benar-benar merasakan nikmatnya makan daging, sate, itu hanya nunggu Idul Adha. Ini ada jemaah. Orang-orang itu yang bisa nikmatin daging sapi ya, atau daging sate domba, ini hanya di Idul Kurban saja. Mereka nunggu setahun jemaah. Anda haji, Anda sholat, Anda puasa Senin Kamis. Ya. Kalau tidak berkurban berbagi, ini belum sempurna apa jemaah? Tanda bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kurban ini artinya adalah qarraba yuqarribu qarrib. Artinya apa? Dekatkanlah diri. Ya. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi satu-satunya ibadah yang artinya mendekatkan diri itu kurban jemaah. Apa? Kurban. Cara mendekatkan diri kepada Allah dengan berkurban. Dan berkurban ini sudah disyariatkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Ya. Maka ada santri yang itu bertanya, Ustadz, surat Al-Ma'idah ini kan surat kelima jemaah, terdiri dari 120 ayat. Ada ayat yang susah banget dihafal. Ada ayat yang susah banget dihafal jemaah. Bacanya aja kalau kita ini bisa salah. Ngapalnya susah. Apalagi sampai tatbiq, mempraktekannya. Nah, ini surat Al-Maidah ayat 27. Itu bacanya susah. Coba Anda coba. Anda buka surat kelima ayat 27 Al-Maidah. Ini bacanya susah jemaah. Ngapalnya lebih susah lagi. Apalagi praktek. Rupanya ayat apa jemaah? Kurban. Ini susah. Sehingga Allah Ta'ala berfirman di Al-Maidah ayat 27. Ini watlu alaihim naba abnai adam bil haqq. Bacanya aja susah cuma. Watlu alaihim, wahai Muhammad, bacakan kepada umatmu naba abnai Adam, dua kisah anak Adam, yaitu Qabil dan Habil. Il qarraba, ketika dua anak Adam tersebut mendekatkan diri kepada Allah, kurbanan, yaitu dengan apa? Berkurban. Jadi kurban itu dari kata ini nih, kurbanan, mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Itu apa artinya? Kurban. Fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Satu kurban diterima, yaitu kurbannya Habil, wa lam yutaqabbal minal akhar, dan kurban Qabil tidak diterima oleh Allah. Qala al-aqtulannak, sehingga Qabil ini cemburu dan ingin membunuh saudaranya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, karena Allah hanya menerima kurban dari hambanya yang bertakwa. Hambanya apa jemaah? Yang bertakwa. Artinya apa? Allah itu akan menerima kurban seseorang yang kurbannya itu dari orang yang berhati-hati dari mencari hartanya. Ya. Ada yang gak saya cerita ya, ada seseorang ini rajin kurban. Tiap tahun kurban sapi. Satu kampungan luar biasa ini, pejabat soleh gitu kan, sering kurban. 3 tahun setelahnya ditangkap KPK. Salah satunya hartanya itu untuk kurban cuma. La haula wala quwwata illa billah. Diterima atau tidak kurbannya oleh Allah Azza wa Jalla? Walaupun 100 sapi sekalipun, 1000 domba sekalipun, wallahi jemaah, kalau dari harta yang haram, innama yataqabbalu minal muttaqin, yang hanya diterima dari hamba Allah saja yang bertakwa. Sehingga Rasulullah SAW beliau bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu zat yang baik.
Allah itu zat yang suci. La yaqbalu illa thayyibah. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima kecuali dari yang suci dan yang baik. Kemudian Rasul membaca surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para nabi, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari harta yang halal, dari harta yang baik. Wa'malu salihah, dan beramal solehlah. Ya. Jadi kalau keluarga kita, mohon maaf ini, susah untuk ke masjid, istri kita susah untuk menutup aurat, anak kita susah untuk sholat, ini jangan salahkan anak jemaah, salahkan kita kepala rumah tangga. Siapa tahu makanannya dari yang haram. Wa'malu salihah, makan dan minumlah dari yang harta yang halal. Kemudian Allah melanjutkan wa'malu salihah, dengan itu Anda beramal soleh. Jadi kalau kita malas baca Quran, malas ke masjid, berat banget, tapi kalau kerja semangat, nyari duit semangat, ngejar jabatan mati-matian, ke masjid malas-malasan, ke taklim ogah-ogahan. Nah ini cek makanan kita. Cek apa? Makanan kita. Kemudian diriwayatkan thumma dzakara rajulan. Kemudian Rasulullah menceritakan dari seseorang yutilu safar, dia melakukan perjalanan yang jauh ke Mekah. Nah, ini yang bentar lagi juga bulan haji. Asy'atha akbar, rambutnya penuh debu, bajunya compang-camping. Ya muddu yadahu ila sama, kemudian dia berdoa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Allah, terimalah hajiku, terimalah kurbanku, terimalah ibadahku. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Mat'amu haram, makanan orang tersebut haram. Wa mashrabu haram, minumannya haram. Wa malbasu haram, pakaian yang dia kena pun dari harta yang haram. Wa ghudhiya bil haram, hamba tersebut diliputi dengan perkara haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana Allah dengar doanya, bagaimana Allah terima hajinya, bagaimana Allah terima kurbannya. Gak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh-jauh melakukan perjalanan ke Mekah, coba bayangkan. Tahun 45 mungkin, kalau 60-an dari Indonesia naik kapal laut, berangkat 3 bulan, balik 3 bulan. Di sana 2 bulan, 8 bulan misalnya. Sudah jauh-jauh dari harta yang haram, makanannya pun haram, minumannya pun haram. Dia mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, ampunilah aku, terimalah ibadahku, terimalah hajiku, terimalah kurbanku. Haji itu kan ada kurban juga cuma. Maka apa jawaban Nabi SAW? Fa'anna yustajabulah, mana mungkin Allah dengar, mana mungkin Allah ijabah, mana mungkin Allah qabul. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha baik, zat yang maha suci. La yaqbalu illa thayyibah. Demi Allah, Allah itu tidak akan pernah menerima kecuali dari harta yang halal, kecuali dari harta yang suci. Sebanyak apapun, karena ada orang-orang yang sedekah, misalnya ke masjid, ke pesantren, bangun masjid, tapi dari perkara haram, kurban dari korupsi, berbuat zalim, wallahi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima kurban dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan di hadis lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW beliau bersabda, "Man kana lahu sa'ah," barang siapa seseorang yang Allah berikan rezeki yang luas, walam yudhahi, namun orang ini enggan untuk berkorban, apa sabda Nabi? Fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali hambaku itu mendekati masjidku. Mendekati aja nggak boleh, jemaah. Artinya ini benar-benar teguran keras dari Nabi kita tercinta. Bagi orang yang mampu, orang yang kaya, kok tidak mau berkorban, jangan sekali-kali mendekati masjid Nabi SAW. Sebagaimana perokok mirip. Man akalal basala, awil thawma, awil kuratha, fala yaqrabanna musallana. Barang siapa seseorang makan bawang merah, makan bawang putih, makan daun bawang, enggak sikat gigi lagi, enggak sikat gigi ini. Fala yaqrabanna musallana, jangan sampai mendekati masjidku. Mirip ini hadisnya. Artinya orang yang tidak kurban ini tidak suci, tidak bersih. Begitu juga orang yang makan bawang merah, bawang putih, daun bawang. Artinya apa? Aroma badannya, perhatikan jemaah. Apalagi mohon maaf, tadkhin, ngerokok. Ya ini bawang merah, bawang putih saja tidak menimbulkan impotensi, jantung, kanker, gangguan hamil, janin. Ini aja nggak boleh masuk masjid loh. Ya. Ada orang mau bawang merah, bawang putih, impoten. Oh malah tambah kuat pak. Tambah kuat itu. Tambah sehat itu. Karena baunya dilarang oleh Nabi SAW masuk masjid. Apalagi perokok. Ya minimal dia yang belum bisa meninggalkan rokok, minimal apa? Kumur-kumur, sikat gigi, pakai minyak wangi, masuk masjid baunya harum. Fa innal malaikata yata'adza kama yata'adza minhu banu Adam. Sesungguhnya para malaikat yang ada di masjid itu merasakan sakit, enggak nyaman. Sebagaimana anak Adam ini merasakan tidak nyaman dengan bau mulut seseorang, bau keringatnya. Ini jemaah. Begitu juga orang-orang yang tidak mau kurban. Ini Rasul larang. Fala yaqrabanna musallana. Jangan sekali-kali mendekati masjidku. Terus siapa yang dimaksud oleh Nabi? Man kana lahu sa'ah. Barang siapa seseorang yang Allah berikan kelapangan rezeki. Orang yang lapang rezekinya ini adalah orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat mal. Nah, zakat apa? Zakat mal. Jadi kalau harta Bapak Ibu mencapai nisab 85 gram emas, misalnya 1 gramnya sekarang hampir 2 juta gitu ya. 1 juta, 85 juta emas, 85 juta. Itu wajib mengeluarkan apa? Zakat. 2,5%. Begitu juga man kana lahu sa'ah. Barang siapa seseorang yang Allah berikan kaya, hartanya, simpenannya 85 gram emas atau senilai uang, senilai 85 gram emas, walam yudhahi, dan orang ini enggan untuk berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali orang ini mendekati masjid Nabi SAW. Ya. Ustadz, saya nggak punya uang emas 85 gram emas, tapi asetnya banyak, mobilnya mewah, unitnya di Green Palace ada 2, ada 3 misalnya, aset tanah di mana-mana, ini kaya cuma. Nabi SAW mengingatkan, man kana lahu sa'ah, orang yang Allah berikan rezeki yang luas, fala yaqrabanna musallana, dan dia enggan untuk berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali orang tersebut mendekati masjidku. Bukan hanya masuk, mendekati saja dibenci oleh Nabi SAW, dilarang oleh Nabi SAW. Ini peringatan, jadi peringatan dari Nabi SAW. Jadi jamaah, ketika kita merasa berat untuk berkorban,
Ingat kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala berfirman di surat Shafat, surat ke-35 ya, ayat 100. Nabi Ibrahim itu berdoa berpuluh-puluh tahun. Doa Nabi Ibrahim apa jemaah? Rabbi habli minas salihin. Doanya apa? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang soleh. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu diriwayatkan sampai usia beliau 86 tahun itu berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan aku anak-anak yang soleh. Yang usia 86 tahun ada cuma Pak Ud. Ya, itu berdoa, ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Ayat 101-nya, Allah berikan anak yang penuh kasih sayang. Ayat 102-nya, walamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika anaknya lagi nyeneng-nyenengin, berdoa puluhan tahun, Pak, dianugerahi Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Ismail sa'ya, usianya usia 9 sampai 11 tahun, lagi nyeneng-nyenengin. Mulai lari dengan Nabi Ibrahim, berjalan dengan Nabi Ibrahim. Maka turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala, inni ara fil manam anni adzbahuka. Aku bermimpi Allah memerintahkan kepadaku untuk menyembelihmu. La haula wala quwata illa billah. Ini jemaah. Makanya Nabi Ibrahim itu bermimpi berhari-hari. Sampai hari 8 Tarwiyah masih bingung. Hari ke-9 Arafah yakin itu dari Allah. Hari 10 baru dikorbankan jemaah. Bagaimana dengan kita jemaah? Ketika dibayangkan pada kita, ketika kita ini enggak punya anak puluhan tahun, 86 tahun baru punya anak jemaah. Saking senengnya, gembiranya, Allah minta yang terbaik yang kita miliki, anak kita. Untuk apa? Dikorbankan. Jadi kalau kita merasa berat korban, ingat kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam jemaah. Ini sebelum kurban itu orang pamer jalan-jalan ke Singapura, ke Bali, beli handphone iPhone Pro Max 16 misalnya. Wah, mendekati Idul Adha nggak pernah pamer, jatuh miskin. Nah, yang lain nabung untuk beli hewan kurban, ini nabung tusukan sate amareng doang. ini harus semangat jemaah, semangat berbagi, semangat apa? Berbagi. Allah ya, ada beberapa jamaah ini kita lihat baik di TV ataupun di berita, ada tukang sayur tiap tahun kurban jemaah. Tukang sayur etek, bahasa Jawa etek itu pakai sepeda. Untungnya berapa jemaah? Bisa kurban. Ini jemaah. Ada yang lebih ini tukang rongsokan jemaah. Nyari rongsok, niatnya untuk apa? Nenek-nenek itu untuk berkorban. Memang korban itu tanda dekatnya seseorang dengan Allah, bukan tanda kayanya orang, bukan. Oh, seandainya kurban itu tanda orang yang kaya, orang-orang kaya ini kurban. Kalibata City lihat mobilnya, mungkin ada 1000. Ada nggak 1000 mobil? 1000 mobil ada kali ya. Coba, kalau seandainya 1000 orang kurban, itu nyembelihnya mungkin hari 10, 11, 12, 13 itu. Sehari 200, 200, 200, 200. Belum habis itu jemaah. Ini jemaah. Kenapa berkorban itu berat? Sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ketika Nabi Ibrahim sudah berniat untuk menyembelih, diganggu oleh syaitan. Diganggu oleh syaitan. Sehingga ada syariat dalam manasik haji itu ramyul jamarat, melempar apa? Jumrah. Aqabah wusta sughra. Itu adalah bagaimana Nabi Ibrahim mengusir syaitan agar syaitan itu apa? Tidak menggoda Nabi Ibrahim untuk berkorban. Ini cuma
Dan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kita pun digoda oleh syaitan. Laknatullah alaih. Mereka menggoda kita semua jemaah. Barakallahu fiik, Ustaz. Jadi syaitan itu menggoda sejak zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW, begitu juga kita. Sehingga Allah menggambarkan bagaimana syaitan itu enggak ridho ketika anak Adam itu berkorban. Allah Ta'ala mengingatkan di surah Al-Baqarah ayat 268, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah wallahu wasi'un alim. Asyaitan ya'idukumul faqra. Syaitan itu selalu berbisik kepada telinga orang yang mau sedekah, yang mau kurban, mau wakaf, mau infak, mau zakat, selalu berbisik. Ya'idukumul faqra. Syaitan selalu berbisik, jangan, nanti engkau jatuh miskin. Nanti enggak kebeli iPhone terbaru. Nanti enggak terbeli mobil-mobil listrik. Ini kan mau ganti mobil listrik ini ya. Mau enggak terbeli laptop baru, nggak jadi nikah lagi misalnya gitu. Jangan berbisik terus. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Jangan kau kurban, nanti engkau jatuh miskin. Wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan berbisik, pergunakan hartamu untuk apa saja selain kurban. Beli mobil lagi, nyicil apartemen lagi, terus itu cuma nggak selesai-selesai. Udah mau nabung, udah mau kurban, udah mau nitip kurbannya ke Masjid Nurullah, syaitan berbisik lagi. Bang, nikah lagi bang. Gitu. Terus berbisik. Akhirnya apa? Enggak jadi kurban jemaah. Wa ya'murukum bil fahsya. Pokoknya menggunakan harta selain untuk berkurban. Apa saja itu, cuma jalan-jalan dan lain sebagainya. Wallahu ya'idukum maghfirah. Padahal Allah menjanjikan bagi orang yang berkurban ya ampunan. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau hadisnya ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif, lemah. Ada seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma lana minal udhiyati?" Wahai Rasulullah, apa yang kita peroleh dari pahala berkurban? Udhiyah itu berkurban. Maka Rasul bersabda, likulli sufin hasanah. Setiap bulu dari kurban kalian itu satu kebaikan. Setiap bulu itu satu kebaikan. Dan surat Al-An'am ayat 160, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa datang dengan satu kebaikan, Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Anda bayangkan berapa banyak jumlah bulu domba? Ada yang pernah ngitung? Wah, itu semuanya bulu dari ekor sampai hidungnya, sampai telinganya, dalam telinga. Ya, kecuali apa jemaah? Lidahnya aja yang nggak ada bulunya kayak. Semuanya sama matanya. Ya. Alisnya, berapa banyak bulunya pak? Allah, banyak. Dan Nabi SAW beliau bersabda, saat likulli sufin hasanah. Satu bulunya itu satu kebaikan. Sehingga ada ulama mengatakan bulu yang tidak dimakan aja jadi kebaikan. Betul atau tidak? Ada yang makan bulu domba? Tidak ada ya. Tapi dagingnya yang dimakan oleh fakir miskin, ya, jeruannya, kulitnya, kan dimakan. Ini pahalanya lebih besar. Jelas. Bulu yang tidak dimakan aja terhitung satu kebaikan. Kemudian sahabat bertanya lagi, walikulli sya'rin ya Rasulullah, bagaimana dengan rambut kurban kita? Walikulli sya'rin hasanah, rambut kurban Anda pun terhitung satu kebaikan. Ini yang tidak disukai oleh syaitan. Kenapa? Karena kebaikan itu menghapus dosa kita. Allah Ta'ala berfirman surat Hud ayat 114, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya satu kebaikan itu menghapus satu keburukan.
Berapa banyak bulu domba itu menghapus keburukan kita yang telah lalu. Berapa banyak rambut sapi, bulu sapi, itu menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Itu yang tidak diinginkan syaitan. Sehingga syaitan selalu menggoda kita. Wa ya apa asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Jangan kurban. Nanti Anda enggak bisa beli handphone baru, enggak bisa beli baju baru, enggak bisa beli nyicil atau kredit KPR yang baru misalnya begitu. Terus sampai selesai Idul Adha baru menyesal jemaah. Ya. Wa ya'ti bi quruniha wa adlafiha. Dan orang yang berkurban itu akan datang di hadapan Allah bikuruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa adlafiha, dan tulang-tulang belulangnya dibawa semua. Sehingga apapun bagian dari kurban itu tidak boleh dijual belikan, apapun itu. Ada panitia-panitia kurban yang jual kulitnya. Nanti ada pengepul dari Garut. Pengepul biasanya dari mana, Pak? Garut. Karena Garut itu membuat apa? Jaket kulit, tas kulit, sendal kulit. Cintai produk-produk Indonesia, Pak. Garut, Pak. Nah, itu datang itu ke tukang-tukang kurban, ke pesantren, ke masjid. Itu datang juga ke kita. Pak Ustadz, berapa jumlah kulit domba? Ada 5. Sapi ada 2. Kita beli, Pak Ustadz. Boleh nggak kira-kira jemaah? Alasan panitia dijual aja untuk beli plastik, untuk sewa tenda, untuk sewa jagal, bayar jagal. Jawabannya boleh orang tidak jemaah? Wallahi nggak boleh. Jadi Rasulullah berpesan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, alla yu'tiyal jazara syai'an minal udhiyah. Tidak boleh membayar dari binatang kurban Anda kepada penjagal sedikit pun dari bagiannya. Ada yang ngasih apa? Kulitnya, ada yang ngasih kakinya. Ini nggak boleh jemaah. Jadi kalau kurban itu plus, jadi kurban plus biayanya. Ya. Jadi agar panitia nggak bingung juga. Karena nyembelih sapi itu ya jagal dan lain sebagainya mahal, bisa 2 juta. Ya. Kalau kambing ya 300 sampai 500. Yang akhirnya apa? Panitia nggak punya uang. Akhirnya apa? Kulitnya dijual belikan. Dijual belikan. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Karena kurban itu sudah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang boleh dijual belikan, sudah diserahkan ke Allah. Jadi kalau ada pengepul kasih, ya kasih saja. Nggak perlu apa? Diganti uang. Ya itu sudah milik Allah. Sudah diwakafkan di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Assalamualaikum, ada pertanyaan ya sambil menunggu waktu Isya. Izin bertanya Ustaz, apakah seorang wanita yang punya harta sendiri wajib berkurban juga? Bagaimana jika suami berkurban? Nah, ini jemaah. Siapa yang berkewajiban berkurban? Itu yang pertama adalah yang mencari nafkah. Yang mencari apa jemaah? Nafkah. Yang mencari nafkah tiada lain adalah suami yang berkewajiban. Jadi di zaman Nabi SAW, kana rajul adalah seorang suami, yudahi, dia berkurban, bikabshin, dengan 1 domba, anhu, untuk dia, wa an ahli baiti, dan untuk semua anggota keluarganya. Ya. Jadi yang berkewajiban kurban adalah suami. Siapa? Suami. Ini yang berkewajiban. Tapi bagaimana, pertanyaan ibu ini, bagaimana kalau seorang wanita itu ya punya suami, kemudian dia berkurban karena dia punya gaji. Maka bagaimana jemaah? Dalam bab ini boleh. Tapi tetap yang meniatkan adalah suaminya. Yang meniatkan apa? Suaminya, Pak, ini saya punya harta. Tahun ini saya pengen kurban dengan harta saya karena kerja. Tapi diserahkan kepada siapa? Kepala rumah tangga.
Kemudian kepala rumah tangga ini yang menyerahkan kepada siapa? Panitia. Kenapa jemaah? Bahwasanya ar-rijalu qawwamanu 'alan nisa. Setinggi apapun pangkat seorang istri, tetap pimpinan adalah suami. Paham jemaah? Paham jemaah? Seorang istri bisa nyari nafkah kah? Boleh kerja, boleh ke kantor, itu karena apa? Izin dari suami. Jadi tetap kendali rumah tangga itu ada pada seorang suami. Walaupun mohon maaf, misalnya mohon maaf ya, yang mencari nafkah adalah istri. Misal ada ini demikian. Misalnya suaminya sudah tua, mohon maaf, atau suaminya qadarullah tidak punya kerja karena PHK misalnya, ya. Kemudian nyari nafkah istrinya. Ya. Tapi tetap pimpinan rumah tangga adalah suami. Yang memutuskan segala sesuatunya tetap suami, tapi juga dengan lewat apa? Musyawarah, ya. Musyawarah dengan istrinya. Tapi tetap yang nanti yang berkorban yaitu adalah suaminya, ya. Kecuali mohon maaf, wanita ini janda. Suaminya baik cerai ataupun meninggal, maka atas nama istri. Tapi kalau dalam bab ini tetap suami. Karena apa? Untuk memuliakan seorang suami, jemaah. Coba Anda bayangkan, misalnya istrinya yang berpenghasilan, suaminya qadarullah tidak. Akhirnya apa? Berkorban atas nama ibu ini, suaminya nongkrong. Kira-kira tambah gimana suaminya, jemaah? Wallahi, jemaah sudah enggak kerja. Coba misalnya yang nyari nafkah suami. Jadi secara psikologis suami ini akan turun. Kemudian apa? Jadi lemah jemaah. Minder jemaah. Kasihan suami-suami. ISIS, suami takut istri. Apa? Istri takut suami ya. Jadi tambah takut ini ya. Kasihan. Tapi tetap kendali itu adalah suami yang memutuskan. Apapun itu ya. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tetap Allah Ta'ala mengingatkan kita bahwasanya suami itulah pemimpin rumah tangga, ya. Walaupun misalnya yang punya harta adalah istri, karena ada istri yang lebih kaya daripada suami. Ada istri yang bekerja, suaminya malah yang ngurus anak. Ini ada jemaah. Tapi tolong dalam bab-bab demikian tetap utamakan apa? Suami. Karena bagaimanapun suami itu adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Suami itu adalah pemimpin dan dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap istrinya. Sedangkan istri tidak diminta pertanggungjawaban atas suaminya di akhirat. Pertanyaan selanjutnya, ya. Kemudian bagaimana jika suami sebelumnya sudah berkurban? Maka tetap jamaah. Jadi sesuai dengan anjuran Nabi SAW, kurban itu nggak perlu digilir. Sebenarnya jemaah secara fikih di zaman Nabi yang berkurban misalnya Abu Bakar, ya dia niatkan untuk istrinya, anaknya. Tahun besok yang berkorban Abu Bakar As-Siddiq atas nama beliau, keluarganya, anaknya, istrinya. Tahun besok lagi Abu Bakar As-Siddiq, begitu juga anak istrinya, begitu. Itu yang sunnah Nabi SAW. Bukan dikhususkan tahun ini suaminya, tahun besok istrinya, tahun besok anaknya, pertama, kedua, ketiga, mutar lagi suaminya. Tidak, tapi cukup sebagai suami. Bisa dipahami jemaah. Demikian jemaah. Dan yang paling penting jemaah, maka Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala mengingatkan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Surat Al-Hajj ayat 37. Sesungguhnya Allah itu tidak membutuhkan daging kurban kita, darah kurban kita, walaki yanaluhut taqwa minkum. Tapi yang Allah ingin buktikan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di pagi, yaitu sebagaimana hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dubur kali salah, ya,
setelah beliau sholat itu beliau membaca zikir, Allahumma rzuqni ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma rzuqni, ya Allah berikan rezeki kepadaku ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat yang membuat kita semakin hari semakin dekat pada Allah. Wa rizqan thayyiban, dengan ilmu yang bermanfaat kita pun akan mencari rezeki yang halal dan yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amal ibadah yang diterima. Jadi doa ini berurutan. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat itu menghasilkan apa? Ketakwaan untuk nyari rezeki yang halal dan baik. Karena rezeki yang halal baik itu mutaqabbala, adalah kunci kurban kita, sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada 1 bulan lagi. Semoga Allah memberikan kepada kita rezeki yang barokah, rezeki yang halal, thayyiban, wasi'an, nafi'ah, sehingga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa berbagi. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami memberikan nikmat yang sudah begitu banyak pada kalian. Fasalli, salat jamaah, tanda dekatnya kita kepada Allah. Wanhar, dan berkurbanlah, tanda cinta kita kepada sesama hamba Allah, terutama kaum yang tidak mampu. Barakallahu fikum jami'a. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Mau bertanya bentar boleh ya? Silakan. Mau bertanya? Hah? Sama dengan kurban. Baik. Ya, ada pertanyaan ya dari beliau. Kalau suami banyak bersedekah, apakah sama dengan kurban? Jawabannya berbeda. Karena kurban itu ada waktunya terbatas. Hanya 4 hari. Tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Adapun sedekah itu kapanpun waktunya boleh. Oh iya, kapanpun. Jadi kurban itu hanya 4 hari. 10 Dzulhijjah, 11 Ayyamut Tasyrik, 11, 12, 13. Yaumu dzabhin aklin wa syurbin, yaitu hari menyembelih, makan dan minum. Itu ya, dan diharamkan berpuasa. Maka menyembelih di selain itu bukan kurban, ya sedekah daging biasa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya kalau ada kebenaran dari Allah Azza wa Jalla, kalau dari kesan dari saya pribadi. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.